Kita sudah mempelajari tentang cara mengatasi troubleshooting pengukuran tegangan jika tiba-tiba ada masalah di perangkat smartphone. Dan juga, kita sudah mempelajari sistem cara kerja bug regulator dan kinerja LDO. Semua studi tersebut sangat mudah kita lakukan jika kita memiliki skema. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan jika kita tidak memiliki skema? Sedangkan, tidak semua smartphone yang beredar di pasaran memiliki skema. Adapun skema yang lengkap, biasanya kita harus berlangganan dengan cara membayar atau membeli modul skema tersebut. Itu pun belum tentu lengkap. Lagi-lagi hal ini disebabkan karena pertumbuhan smartphone sangat pesat. Lalu, apa yang kita lakukan dengan smartphone tanpa skema tersebut? Bagaimana cara mencari titik ukur pada smartphone yang tidak mempunyai skema? Untuk lebih jelasnya, simak terus. Salah satu contohnya adalah, di sini kita mempunyai salah satu mesin handphone yang kita servis dengan kerusakan mati total. Nah, jika kita mempunyai skema tersebut sangat membantu kita dalam melakukan pekerjaan. Untuk mencari titik ukur, kita langsung saja membuka skema yang kita miliki sesuai dengan tipe handphone kita. Salah satu contohnya seperti ini. Handphonenya dalam keadaan mati total. Jika teman-teman memiliki handphone atau servisan seperti ini dalam keadaan mati total, teman-teman harus membuka skema sesuai dengan mesin handphone yang teman-teman kerjakan. Itu pun jika teman-teman memiliki skema. Dengan catatan, tolong digarisbawahi ya. Itu pun jika teman-teman memiliki skema. Caranya seperti apa? Kita bahas terlebih dahulu. Jika kita mempunyai skema, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah, biasanya setiap kasus mati total pada sebuah smartphone, kita selalu berpikir, oke, kita ukur pada bagian IC power tegangannya. Sebenarnya tujuan ini benar, pemikiran seperti itu benar, tapi tidak menjamin. Maksudnya tidak menjamin seperti ini. Pada IC power, tidak semua tegangan berada pada titik di sekitar IC power. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengetahui tegangan mana yang hilang? Tegangan apa yang menyebabkan sebuah handphone ini, mesin handphone ini hingga mati total? Yang pertama kita cari adalah, ini jika teman-teman mempunyai skema handphone. Yang pertama kita lakukan adalah mencari kode CPU yang tertera pada skema. Di sini kode CPU-nya adalah U1101. Mengapa kita harus mencari ke CPU? Sedangkan posisi handphonenya mati total. Mengapa kita tidak langsung ke IC power saja? Tujuannya ada. Sekarang kita cari bagian CPU, yaitu dengan kode 1101. Ini hanya contoh, lakukan ini pada handphone yang teman-teman kerjakan. Buka skema sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita lihat apakah benar. Kita cari. Yang kita cari di sini ke CPU adalah mencari tegangan kerja pada CPU. Karena setiap tegangan kerja yang masuk ke CPU berasal dari regulator. Regulator yaitu asalnya dari IC power. Kita cari tegangan-tegangan apa saja yang masuk ke CPU. Pada halaman 9, ya, ini halaman 9. Ciri-ciri tegangan CPU itu seperti ini. Ada tulisan FDD. Di setiap skema, bagian data dan bagian tegangan itu selalu terpisahkan. Makanya ada tulisan U1101A, B, C, D. Karena dibagi. Jika bagian data, ya bagian data. Jika tulisannya seperti ini, berarti ini masih bagian data. Kita cari bagian tegangan. Karena handphone yang kita kerjakan dalam posisi mati total. Kita cari. Langsung kita cari lagi pada halaman 10. Ini belum. Selanjutnya lagi kita cari. Ini juga bukan bagian tegangan. Kita cari lagi. Lanjut. Cari bagian MIPI. Ini bagian RF. Jadi tetap saja ya di 1101. Kita next lagi. Nah, seperti ini teman-teman.
Di sini sudah tertulis FDD, 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 FDD semua. Pada halaman 13. Mengapa kita harus cari ini? Karena pada tulisan FDD ini menandakan bahwa ini adalah rangkaian tegangan. Rangkaian tegangan yang masuk ke IC CPU. Kita lihat, kita perkecil. Pada rangkaian CPU ini terdapat berbagai macam tegangan yang masuk. Di sini ada beberapa tegangan. Di sini ada tegangan Virec S2 dengan nilai 1P225. Nilai tegangan 1P225 terdapat dua bagian. Kita lihat dia masuknya kemana. Kita perkecil. Kedua tegangan ini menjadi satu masuk ke IC CPU. Pada IC CPU pun tegangan ini masuk ke beberapa pin. Coba kita lihat. Berarti ini menunjukkan adalah tegangan kerja. Teman-teman perhatikan. Dua jalur ini masuk ke beberapa pin pada IC CPU. Di sini juga ada beberapa tegangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita hitung, dua ini menjadi satu. Jadi 1. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika teman-teman mencari tegangan, cukup teman-teman cari komponennya. Jika sebuah handphone yang teman-teman kerjakan mati total, silakan teman-teman ukur salah satu tegangan ini. Ada tidak tegangannya? Kita ukur di bagian mana? Kita cari komponen yang terdekat pada jalur tersebut. Contohnya di sini adalah C1567. Tegangan Virec S2 1P225 bisa diukur melalui C1567, 1557 karena ini satu jalur. Kita ukur ke sini. Ini adalah komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk mengukur tegangan. Jika tegangan ini tidak ada, berarti kita cari asalnya dari IC power. Karena jika kita mengukur langsung ke IC power, titik ukurnya tidak selengkap pada CPU. Jika pada CPU pasti lengkap seperti ini. Kita ukur salah satunya, ada tidak tegangannya. Selanjutnya kita lihat lagi, pasti ada tegangan yang lain. Power for on chip memory. Di sini ada beberapa jalur yang dimasuki oleh satu tegangan, yaitu tegangan Virec L3 dengan nilai tegangan 1P225. Ya. Di sebelahnya juga masih ada tegangan lagi, Virec L6 1P8. Ini adalah nilai tegangan 1,8. FDD MPX bias MRP. Jadi kita ukur di bagian CPU tegangan mana yang tidak bekerja. Jika handphonenya tersebut mati total, pasti salah satu tegangan ini tidak bekerja. Ingat, jika tegangan yang sebenarnya tertera pada skema sekian, lalu setelah kita ukur kurang dari 25%, itu menandakan tegangannya drop. Berarti ada yang bocor. Inilah tujuannya kita membuka langsung ke jalur CPU. Nah, bagaimana jika kita tidak mempunyai skema? Seperti yang sudah kita terangkan tadi, apa yang kita lakukan dengan mesin handphone ini? Apakah kita harus ketergantungan dengan skema? Tidak mungkin. Ya, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan mengetahui syarat kerja utama atau syarat kerja nilai tegangan utama pada sebuah handphone. Catat, handphone apapun itu selalu mempunyai syarat tegangan yang sama. Tolong dicatat ya teman-teman. Tegangan yang harus ada pada sebuah handphone mati total, jika kita tidak memiliki skema, kita cukup menganalisa tegangan tersebut. Yang pertama, harus ada tegangan sebesar 1,1 volt. Yang kedua, tegangan 1,8 volt harus ada.
Yang ketiga, tegangan 2,8 volt. Yang keempat, tegangan 3,3 volt. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Dan yang keempat adalah Vibat. Vibat ini mengikuti nilai tegangan dari baterai. Jika tegangan baterainya 3,8 volt atau 4,7 volt, berarti Vibatnya sekitar 4,7 volt atau 3,8 volt. Mengapa kita cari tegangan tersebut? Karena tegangan-tegangan ini sangat penting. Tegangan ini adalah tegangan perwakilan dari semua tegangan. Ingat, tegangan ini adalah tegangan perwakilan dari semua tegangan. Tegangan 1,1 volt adalah tegangan untuk core prosesor. Tolong dicatat. Berikutnya, tegangan 1,8 volt adalah tegangan logic I/O. Teman-teman tulis saja, nanti kita terangkan. Yang berikutnya, tegangan 2,8. Sama juga, ini adalah tegangan logic I/O. Yang berikutnya adalah tegangan 3,3 volt. Tegangan ini jika kita ukur ada ya alhamdulillah, jika tidak ada juga tidak apa-apa. Tegangan 3,3 volt ini untuk tegangan ke MMC dan LPDDR. Selanjutnya yang kita ukur adalah tegangan Vibat.